Pernah kepikiran nggak sih kalau cara kita mikir sekarang, cara kita berdebat, bahkan cara kita merasa galau, itu semua akarnya dari pemikiran seseorang yang hidup 2400 tahun yang lalu? Yup, kita lagi ngomongin Plato. Dan kita bakal lihat bareng-bareng nih, kenapa ide-idenya itu ternyata masih nyambung banget sama hidup kita hari ini. Ada satu kutipan terkenal banget dari filsuf Alfred North Whitehead. Dia bilang, semua filsafat barat itu cuma catatan kaki buat Plato. Kebayang nggak? Seolah-olah semua pemikir hebat setelah Plato itu cuma nambahin sedikit-sedikit aja. Tapi, gimana kalau kita lihat dari sisi lain? Gimana kalau justru catatan kakinya itu yang paling seru dan paling penting? Nah, ini dia nih yang mau kita kupas tuntas. Coba deh, lupain dulu Plato yang kayaknya cuma nama di buku sejarah yang berdebu. Kita bakal lihat gimana pertanyaan-pertanyaan dia ribuan tahun lalu itu kok malah jadi inti dari masalah kita sekarang. Dari soal mental health sampai drama politik di media sosial. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, ke jantung pemikiran Plato. Di balik semua teori yang kedengarannya rumit, ternyata semua itu cuma didorong sama satu pertanyaan. Pertanyaan yang super mendasar, super personal, pertanyaan terpenting. Dan ini dia, pertanyaannya, gimana sih cara kita seharusnya ngejalanin hidup? Mungkin kedengaran simpel ya, tapi coba deh direnungin. Ini pertanyaan paling dasar yang bisa kita tanyain ke diri sendiri. Ini bukan filsafat yang ngawang-ngawang loh. Ini tuh soal keputusan yang kita ambil tiap pagi pas bangun tidur, cara kita ngobrol sama orang, dan apa sih yang sebenarnya penting buat kita. Nah, dari satu pertanyaan besar tadi, Plato ngebuka 3 jalur investigasi nih. Pertama, soal diri kita sendiri. Kedua, soal masyarakat di sekitar kita. Dan ketiga, soal realitas itu sendiri. Yuk, kita masuk ke pintu pertama dulu, dunia batin kita. Oke, kita mulai dari dalam ya. Jauh sebelum ada kata psikologi, Plato itu udah nyoba bikin peta buat pikiran kita yang sering kali berantakan ini. Dan tebak, kerangka yang dia bikin ternyata relevan banget sampai sekarang. Jadi, Plato ngebayangin jiwa kita itu kayak kereta kuda yang ditarik 2 kuda dan ada satu kusirnya. Kuda pertama itu hawa nafsu, kuda liar yang maunya senang-senang terus, sekarang juga. Kuda kedua itu semangat, kuda gagah yang haus pujian dan pengakuan. Dan yang paling penting, ada si nalar sang kusir yang tugasnya ngendaliin 2 kuda ini biar jalannya lurus. Kata Plato, hidup yang baik itu ya pas si kusir yang pegang kendali. Dan ini nih yang bikin mind-blowing. Model jiwa Plato yang umurnya 2400 tahun ini ternyata mirip banget sama teorinya Sigmund Freud. Nalar itu kayak ego, semangat itu kayak super ego, dan hawa nafsu itu id yang liar. Gila kan? Perang batin yang kita alamin tiap hari ternyata udah dipetain dengan akurat ribuan tahun yang lalu. Terus, hadiahnya apa kalau nalar kita jago jari kusir? Plato nyebutnya eudaimonia. Nah, ini bukan sekedar happy-happy biasa ya. Ini lebih ke kondisi di mana kita berkembang. Di mana semua potensi kita, baik fisik maupun mental, itu keluar semua. Rasanya tuh puas banget, puas yang dalam dan awet. Oke, dari harmoni di dalam diri, sekarang Plato ngajak kita keluar. Kalau satu pikiran aja bisa kacau, bayangin gimana kacaunya satu negara. Dan kritik Plato soal politik di zamannya, wah, kedengarannya mirip banget sama yang kita lihat di timeline medsos kita hari ini. Buat nunjukin tantangannya, Plato ngenalin satu karakter namanya Thrasymachus. Dia ini orangnya sinis banget. Dia bilang, keadilan? Alah, itu cuma istilah keren buat nutupin kepentingannya orang yang berkuasa. Argumen yang nusuk banget kan? Dan ini maksa Plato buat bener-bener ngebelain idenya. Dan jawaban Plato itu ada di perbedaan penting ini. Di satu sisi ada filsafat. Kita bareng-bareng nyari kebenaran, walaupun itu artinya kita harus ngaku salah. Di sisi lain ada sofisme. Pokoknya gimana caranya menang debat, bodo amat benar atau salah. Tujuannya bukan kebenaran, tapi kemenangan. Coba deh, sekarang lihat debat politik atau keributan di medsos. Kira-kira mana yang lebih sering kita temuin? Dan disinilah peringatan Plato yang paling seram. Waktu sebuah masyarakat lebih demen dengerin argumen yang enak didengar ketimbang kebenaran yang pahit, kata Plato, mereka itu lagi ngebukain pintu buat para manipulator. Ini lahan subur buat tumbuhnya tirani. Nah, dari masyarakat, kita masuk lebih dalam lagi ke soal realitas itu sendiri. Dan buat ngejelasin ini, Plato ngasih kita metafora paling ikonik dalam sejarah filsafat, alegori gua. Ini bukan cuma cerita loh, ini cermin buat ngeliat cara kita mandang dunia. Plato ngajak kita ngebayangin sebuah skenario. Bayangin deh, kita ini tahanan, dirantai di dalam gua sejak kita lahir, dan kita cuma bisa ngadep ke satu dinding batu. Di belakang kita ada api unggun.
Terus ada orang lalu lalang bawa macam-macam barang di depan api itu, jadi bayangannya muncul di dinding yang kita liatin. Seumur hidup, kita cuma lihat bayangan-bayangan ini. Kita ngomongin bayangan ini, kita analisis bayangan ini, kita pikir, ya inilah satu-satunya kenyataan yang ada. Terus, suatu hari, ada satu tahanan yang dibebasin. Dia diseret keluar dari gua. Prosesnya sakit banget. Matanya silau kena cahaya matahari. Tapi pelan-pelan, dia mulai lihat dunia yang sebenarnya. Bukan lagi bayangan, tapi wujud aslinya. Dan setelah ngerasain kebenaran ini, dia dihadapkan sama pilihan yang susah. Nikmatin dunia baru ini sendirian, atau balik lagi ke kegelapan buat nyoba ngeyakinin teman-temannya. Dan ini bagian yang paling nonjok dari cerita ini. Plato bukan lagi dongeng soal orang zaman dulu. Tahanan-tahanan itu, ya kita. Gua modern kita, mungkin timeline media sosial, bubble informasi kita, atau headline berita yang kita baca tiap hari, semuanya itu bayang-bayang yang kita kira realitas utuh. Jadi, setelah kita jalan-jalan ke dalam pikiran, masyarakat, dan realitas, apa sih inti dari warisan Plato? Apa satu hal paling penting yang bisa kita bawa pulang? Nah, ini kuncinya. Kejeniusan Plato itu bukan pada jawaban yang dia kasih, tapi pada pertanyaan yang dia ajarin. Warisan terbesarnya itu bukan sebuah doktrin, tapi sebuah metode. Seni buat terus-terusan mempertanyakan apa yang kita anggap benar. Dan metodenya itu adalah dialog. Ini ngejelasin kenapa semua tulisannya Plato itu bentuknya percakapan. Dia nggak mau kita cuma jadi pembaca pasif yang nerima info gitu aja. Dia mau kita ikut berdebat sama Sokrates, ikut nantang Trasimachus, dan akhirnya nemuin jawaban kita sendiri. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Gema dari alegori gua tadi. Di hidup kalian sekarang, di dunia yang penuh banget sama informasi dan gangguan ini, bayangan apa sih yang mungkin lagi kalian tonton di dinding? Dan kira-kira butuh apa ya buat mulai berbalik dan ngelihat cahaya?